Masih pada belum punya nih, masih pada pre-order. Daripada Bude ngeri-ngeri, mending kita langsung masuk aja ke draft pick. Ini dia Alter Ego versus Geek Fam. Akankah Geek Fam mendapatkan poin yang pertama atau Alter Ego yang mengamuk mendapatkan poin yang kedua? Iya, dan inilah dia siapa yang akan mendapatkan first picknya. Rupanya tim Geek Fam yang akan mendapatkan first picknya. Yisun Sin langsung saja masuk ke dalam ban list mereka. Nggak mau Sally Boy menggunakan Yisun Sin lagi. Oke, Yisun Sin gak diperbolehkan. Atlas juga lagi-lagi tidak diperbolehkan untuk bermain. Sedangkan dari Geek Fam ID, mereka masih memikirkan apa yang harus di-ban. Bisa dibilang Sally Boy hero poolnya luas loh. Yang harus mereka waspadai mungkin dari popolnya. Oh, Esmeralda. Mereka bakal mencoba untuk mendapatkan Uranus untuk sisi samping dari tim Geek Fam. Mungkin untuk Ipin kayaknya. Iya. Dan masih dengan komposisi yang sama Alter Ego, mereka ngebuang 2 tank yang bisa dibilang hot-hotnya. Ada Atlas dan juga Kufra, inisiator tank yang menurutku super kuat juga di Land of Dawn. Ini seperti halnya Araki, mereka juga melakukan hal ini. 2 tank ini dibuang. Mereka karena kalau misalnya udah bisa ngamanin 2 tank itu Bude, mereka percaya dengan adanya Popol. Mereka bisa pakai hero lain selain Atlas dan juga Kufra. Tapi kali ini Popol lagi dan lagi seperti yang udah aku bilang bersama dengan Yungzong. 2 hero overpower. Bisa dibilang sudah diamankan oleh Alter Ego dan Geek Fam hanya mendapatkan 1 saja Bude Bostar. Loi masih terbuka. Loi-nya masih terbuka, damage-nya juga bisa sangat diandalkan tentunya di awal. Tapi Geek Fam dengan Uranus serta Selena yang baru mereka ambil, seharusnya kalau udah ada Selena berarti mereka ingin main early juga. Early yang pick off, bisa ngeharas-haras juga, ngemenangin lane-nya pun bisa dengan bantuan Selena. Tapi siapa yang akan menjadi kawannya? Tank atau inisiator lain dari tim Geek Fam? Ya bisa nge-follow up juga apa yang dilakukan oleh Selena. Ataukah kali ini Geek Fam mendapatkan dari, tanknya lagi diamankan untuk Joker adalah seorang Chow. Mereka masih percaya Chow dari Joker mampu mengamankan posisi dari tim Geek Fam. Kenapa Joker nggak dikasih Akai? Joker tuh salah satu ini loh pemain terbaik Akai di MPL loh kalau menurut aku pribadi. Benar, dia bermain Akainya memang luar biasa dari Joker ini. Tapi kali ini Alter Ego lagi-lagi mengamankan Tamus untuk head to head. Mungkin dengan seorang Uranus ya Bude Monster ya. Ya. Ditambah lagi nanti akan adanya Lunox lagi kah atau tidak. Bisa dibilang Mongzi katanya profesor, dia bosen pakai hero yang gitu-gitu aja. Dia pengen yang show off, pakai Fanny aja di samping. Mohon maaf, Fanny tanpa buff gimana ya? Pusing ya rebutan buff nanti sama core-nya. Tahu nggak, Fanny tanpa buff itu bagaikan sobat Mobile Legends tanpa Bude Moonstar. Gak bisa bro. Bagaikan aku tanpa kamu yang lagi nonton di sini. Yuk ditonton terus yuk, support terus yuk, di like-nya yuk. Yuk gitu dong, yuk di like dulu yuk. Biar Bude Moonstar joget yuk. Mau lihat Bude Moonstar joget? Like 20.000 doang. Gak. Alter Ego ini udah ngebuang export dan Geek Fam. Apa yang akan mereka buang? Carry-nya kah? Atau magical damage-nya dari tim Alter Ego? Udah naik loh Bude, 17.000 langsung. Ayo Oji, hati-hati ya, siap-siap Bude, kamu. siap-siap. Enggak. Geek Fam itu Geek Fam. Setelah game Geek Fam ini siap-siap. kita bakal lihat Bude joget. Agak. Satu band terakhir dari Geek Fam harusnya lebih ke arah Lancelot atau enggak Link kalau misalnya dari tim Geek Fam nggak mau bermain. Loi. Mereka sesuai dugaan kita ya, magical damage-nya akan dibuang dari tim Geek Fam supaya early-nya susah untuk dilawan. Tapi Alter Ego nggak terlalu memusingkan dari Loi-nya yang dibuang. Mereka percaya diri dengan Kagura. Makanya aku bilang, kayaknya kalau Alter Ego mereka juga nggak bakal beradu. Loi-nya dilepas ya udah. Saya ada Parsa, saya ada Kagura. Saya ada Valir mungkin, nggak tahu ya. Valir itu kayaknya opsi-opsi belakang deh, opsi-opsi akhir. Atau enggak, saya bisa pakai Lunox di samping. Ya kan, Lunox di support. Nah, banyak opsinya daripada ngamanin Loi, mending ngamanin Lancelot. Gitu. Lihat yang udah di shadow pick sama tim Geek Fam. Link dari Doyo. Bakal mengerikan juga. Dan untuk lockdown pastinya pula dari tim Alter Ego mereka nggak punya lockdown pasti. Bener banget, tapi jangan salah. Kali ini udah ada Masya untuk split push. Sepertinya Masya untuk seorang Ramzu. Harusnya Masya untuk seorang Ramzu. Dan last pick dari Alter Ego, Lancelot. Apakah akan diamankan oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy? Dan bisa dibilang Bude Monster, ini Doyok memberikan hero andalan, signature. Iya, hero yang cukup kuat, tapi bebannya bertambah 50%. Bener-bener kalau misalnya dari awal blue buff-nya di shutdown,
blue buff-nya diamanin, di zoning dari awal, bisa jadi ini akan kematian untuk Geek Fam. Betul, dan permasalahannya juga untuk teman-teman tim Geek Fam yang bisa membantu mendefense dari blue buff-nya agak sedikit sulit sih. Dari cowoknya nggak akan sekuat itu dari early, tapi wow, last pick dari tim Alter Ego, Roger. Oke, Roger kali ini. Roger bakal dibuat untuk supaya kuat one by one situation dengan seorang Masya. Bisa untuk ngegaruk seorang Uranus. Dan juga mungkin gak langsung di shutdown oleh seorang Doyok. Gak di pick off secara EZ oleh seorang Doyok Bude Monster. Oke, aku mau tanya langsung ke Joji. Boleh. Kalau masuk ke game 3 apa enggak? Masuk ke game 3 harusnya. Masuk ke game 3 Tapi kalau dari awal Doyoknya ditekan-tekan, di zoning kan. Mereka punya polpa, ya kan? Early gamenya kalau mereka, ini tergantung dari early-nya gimana Doyok punya space apa enggak, bisa nggak dapetin blue buff-nya atau enggak. Tapi aku juga penasaran banget teman-teman yang ada di sini, coba spam di bawah, bakal jadi 2-0 atau 1 sama. Sama ya, maaf. 2-0 atau 1 sama. Ayo aku pengen lihat kalian prediksinya betul apa enggak nih. Di kolom komentar cepet banjirin. Dan langsung saja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Game kedua dari Best of 3 Series antara Geek Fam dan Alter Ego. Kedudukan sementara Alter Ego sudah memimpin. Betul banget, dan masih sedang bersama kami. Duo jomblo yang akan menemani kalian secara bersama-sama. Oh iya dong, kita bareng-bareng ya nonton di sini. Dan Geek Fam ini mereka harus berhati-hati banget di blue buff-nya. Jangan sampai digangguin oleh tim Alter Ego. Tapi di sana ada Ahmad dan juga Yam yang ngejagain mid lane-nya sembari teman-temannya sedang melakukan red buff. Bener banget, tapi kali ini untungnya ada Yam Jago yang udah sangat-sangat sigap untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu karena Joker terkikis sedikit demi sedikit. Ini berbahaya banget untuk para pemain dari tim Geek Fam. Mereka sudah berhasil mendapatkan, tapi Ipin di arah top lane. Pai hampir saja terpick off, masih ada execute dari seorang. Oh enggak ada execute yang sorry. Itu tadi damage yang keluar, tapi ada purify dari seorang Pai. Karena tadi ada percikan-percikan gitu, aku kira execute, tapi ternyata purify Pai yang dipencet. Betul, purify yang sudah digunakan oleh Pai sangat early sebenarnya, tapi it's okay di arah bottom lane dari Ramzu dan juga Ahmad yang sedang melakukan harassment satu sama lain. Pokoknya berfokus terhadap farming nahan lane-nya, jangan sampai mereka kalah. That's it, kalau offlaner. Oke, benar banget. Standarnya ya. Standarisasinya cukup kuat ya, cukup tinggi. Karena kalau misalnya lane-nya timpang dikit, bakal berat banget. Dan lihat, Masya bakal coba one by one situation. Ahmad berani sekali karena ada yang membantu pergerakan Ramzu di arah bottom lane. Bakal coba dipaksa. Lihat, Ahmad tersisa seperempat darah terakhir. Ramzu juga, ini adalah berdarah terakhir dari seorang Masya. Yap, tapi Doyok di arah tengah. Leo Murphy akan menjadi korbannya. Temples of Blade digunakan. Tidak sampai Leo Murphy masih bisa selamat. Dan recall pulang tanpa terluka. Itu kalau menurut aku dia pakai Vince Poise dia bisa dapat tuh. Harusnya. Sedangkan di arah bottom lane, Ramzu bakal clear minion terlebih dahulu. Dan Ayam Jago bakal membantu seorang Ramzu yang sedikit kesulitan di arah bottom lane. Lihat, Doyok udah membantu juga. Dia mencoba untuk mendapatkan satu buah gold buff di arah bottom lane. Gede monster. Jadi ada top lane di sini Ipin berhadapan dengan Pai. Nah, untuk kali ini Ipin yang memberikan pressure besar terhadap Pai langsung di flicker dan harus ditumbangkan. First blood yang sangat manis dari Ipin. Di area top lane dia sampai komit dengan flickernya. Bener banget, sedangkan itu di arah bottom lane satu turret diamankan. Ayam Jago bakal coba digigit dan dicabik-cabik oleh seorang Sally Boy. Sally Boy terpaksa dimakan tapi langsung ada Tempest of Blade ke arah belakang. Lihat Vince Boys yang gak ada kali ini. Doyok berhasil kabur dan malah seorang Ramzu bersama dengan seorang Joker bakal digigit dengan cica-cica di dinding. Diam-diam merayap dan Ahmad Mauzi langsung dari Pontianak menyarankan berhasil mendapatkan satu buah poin. Yap. Kali ini kedudukannya kita begitu ngegeragas. Agak sedikit berbeda dari yang game pertama. Mereka memainkan gamenya dengan sangat apik. Tapi blue buff-nya memang nggak tersentuh sama sekali dari tim Alter Ego. Mereka nggak ada yang mau ngeras ke arah blue buff milik Link. Yang seharusnya itu bakal jadi kunci penting banget kalau Alter Ego mau nge-pressure Link-nya. Setuju banget, dan kita lihat tadi Mandiri Turtle Camp di mana di arah top lane First Blood diamankan oleh Geek Fam. Akhirnya Geek Fam menunjukkan potensinya, dan kali ini Ayam Jago berhasil mendapatkan Leo Murphy di arah mid lane. Para pemain dari tim Alter Ego harus mundur. Ahmad, Yam, dan juga di sana ada Roger dari seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Memasuki ke area Turtle kali ini tak bisa diganggu gugat oleh tim Alter Ego. Geek Fam
sedikit mengungguli di game kedua ini dengan 1000 lebih network yang sudah mereka kantongi. Berarti kita bisa melihat bahwa early advantage yang didapatkan Geekfam ini adalah momentum untuk mereka. Bener banget, mereka benar-benar kuat untuk kali ini dari linknya. Tapi konsistensi seperti ini harus dijaga. Ingat linknya terpick off secara tidak sengaja ataupun terpick off secara di luar nalar ya. Itu bakal merugikan dari para pemain dari tim Geekfam. Kali ini langsung ada satu habis Salro berhasil dihindari oleh seorang Yam. Langsung ada Yingan overturn kalah seorang Ayam Jago. Ayam Jago bakal coba dikejar sedangkan di arah sana. Doyo bakal coba kabur. Harus kabur karena disisit. Ada Amat di sisi lain dan Yam diamankan oleh seorang Doyo dengan tembak top lane-nya. Langsung ke arah seorang Leo Murphy. Mencoba digigit oleh seorang Popolen Kupa. One last hit. Lihat Doyo dan masih bisa selamat dari Leo Murphy. Sedangkan di arah top lane bakal ditukar oleh seorang Ipin. Iya, ini begitu di mana-mana peperangan yang terjadi di area tengah. Doyo gagal untuk menumbangkan Leo Murphy. Itu sampai help Kupa itu yang ngebuat kayak dia tahu betul gimana bermain Kupanya. Percaya diri banget Leo Murphy. Sampai dia recall itu dia tahu karena gak akan cukup Doyok seorang diri menangkap Leo Murphy. Bener banget, dan lihat ini adalah statistiknya dari kedua belah tim. Di mana dari posisinya dari Alter Ego, Leo Murphy masih menjadi role tank. Sedangkan Joker juga masih role tank. Joker berada di garis depan dan Leo Murphy kali ini juga berada di garis depan. Satu buah umbrella dikeluarkan untuk mengecek di dalam bus dan ternyata ada Joker di arah sana. Apakah bakal coba dipaksa? Ternyata no, tidak berhasil mendapatkan seorang Joker. Tapi bisa arrow, tak mengenai siapapun. Yam dalam bahaya, Joker hanya sedikit mengusik tapi di arah belakang. Ada Doyok main muncul, tembak snowflake. Langsung mengarah ke arah Yam. Yam masih bisa kabur dengan flingnya tapi Yam tak bisa kabur dari kematian. Geekfam semakin memanas. Kali ini Yam gak dikasih main, sedangkan para pemain dari tim Alter Ego mereka terdistract oleh adanya seorang Ipin. Terlalu tanky, tapi Doyok udah ada di garis depan. Dan lihat, Doyok menunggu momentum dan berhasil diamankan oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Doyok kali ini berhasil mendapatkan satu buah poin. Sally Boy akhirnya ditumbangkan di arah belakang berdemonstran. Iya, Sally Boy terpanik ketiga kalinya. Diculik dengan sangat baik, sedangkan Doyo ini begitu bebas ya. 3 poin terus dikantongin dan masih mau nambah lagi karena tembak toplet sudah dikeluarkan. Tapi rumahnya hanya untuk defensif saja, kabur. Gak mau terlalu overcommit kali ini Geekfam. Gak mau overextend pula dalam peperangan nih yang sudah mereka menangkan. Mereka sadar mereka gak boleh terlalu terburu-buru walaupun mereka early seperti ini sedang menang. Tapi Doyok kali ini benar-benar kuat. Dia sudah berhasil mendapatkan 3 poin kill tanpa terpick off sama sekali. Doyok Sil memberikan permainan yang luar biasa. Lihat dia langsung rotasi ke arah bottom lane. Dia fokus ke arah jungle, dia langsung dapat red buff. Dia rotasi lagi. Untungnya dia gak maksa ke arah blue buff yang dimiliki dari tim Alter Ego. Yep. Tapi blue buff kali ini Alter Ego berhasil dikantongi dengan nyamannya. Tapi Sally Boy dia baru level 9, baru saja naik dan Doyok cukup mengungguli kali ini di level 11. 2 level perbedaan antara kedua quarter sangat berpengaruh. Dan dengan 4,8 network yang dia miliki dengan endless battle, dia udah sangat kuat tentunya dari seorang Doyok. Yes, benar banget. Ipin melakukan rotasi dan bisa dibilang kali ini Ipin di arah bottom lane bakal lebih fokus dibanding seorang Ramzu yang benar-benar nge-push objektif gaming. Dapetin satu buah buff turtle juga. Dia bakal kuat one by one situation oleh seorang Amat. Harusnya dia menang sih menurut aku ya. Iya, tapi beralih ke area mid lane. Doyok langsung dan tembak solid defensif untuk menyelamatkan dirinya. Terlalu ramai. Alter Ego di area mid lane berkutat untuk melakukan defense terhadap turret tier pertama. Yes, bukan hanya itu aja. Ternyata tier pertama masih diamankan oleh tim Alter Ego. Aman bakal coba one by one situation dari top lane. Ramzu bakal coba di cover. Tapi ternyata Ramzu tidak terlalu kuat. Sedangkan itu Doyok bakal coba dihajar habis-habisan. Dari tembak top lane. Doyok, wah perempat darah terakhir Purify digunakan oleh seorang mau. Tidak ternyata flash shotnya gak kena. Di sisi lain Ramzu berhasil mendapatkan poin tambahan untuk seorang Sally Boy yang ditumbangkan di arah belakang. Tim Joker menahan dengan sekuat tenaga. Membuat Doyok masih bisa kabur dan selamat pula. Padahal tadi Sally Boy itu, aduh dikit lagi dia bisa selamat tapi ternyata tidak. Karena pergerakan dari kedua tim saling membaikan satu sama lain. Dan Ipin sekarang belum ada yang bisa untuk ngeharas Ipin. Ipin udah kuat kali ini di menit yang ke-8. Oh my god. Permainan yang bagus banget dari Geekfam. Mereka menunjukkan kalau mereka ini bukan kaleng-kaleng, bukan menjadi juru kunci saja di season kali ini. Dan replay by Axe, kita lihat ini bagus banget. Flame shotnya dari Yam juga udah coba dikeker, tapi Ramzunya fokus. Dia tahu gak ada yang jaga dari posisi seorang Sally Boy, jadi dia langsung di thunderclap di perpak. Itu benar.
itulah dia replay by X kita udah saksikan bersama-sama untuk kali ini. Geek Fam di game yang kedua. Kalau kita lihat Joker, dia juga udah punya dominant Asia, udah full equip untuk menahan damage yang dikeluarkan oleh tim Alter Ego. Oke, dan di arah bottom lane Pai seperti biasa fokus objektif gaming. Dia fokus ke arah turretnya, di arah mid lane, Lea Morphy terserah seperempat darah terakhir dan diamankan dan harus hilang kayaknya. No, belum hilang. Masih bisa ditahan oleh tim Alter Ego. Mereka komit banget. Mereka memaksa ke arah seorang Ipin. Ipin terlalu kuat. Sally Boy dan Miracle Boy akan gak bisa menumbangkan flicker ke arah belakang kali ini. Ternyata ada Pai di sana. Gak bisa gerak. Pai gak ada yang cover dan lihat toyoknya. Langsung dapetin poin tambahan. Uranus kali ini lagi dan lagi. 11 poin kill diamankan oleh tim Geek Fam. Iya, gak ada yang bisa untuk menyakiti Ipin di game kali ini. Tadi di peperangan barusan dia benar-benar nge-buying time yang sangat baik sampai Doyok pun bisa hadir dalam peperangan. Dan Ramsu di area bottom dia melakukan split push. Tapi sudah ada Roger, sudah ada Sally Boy pula yang akan menghadang dia di area bottom lane. Bersembunyi di dalam bus, menunggu momentum yang tepat untuk keluar dan melakukan push. Perbedaan 3000 network, Doyok udah punya bertekar Fury, sedangkan dari Mauzi baru mau ke arah Endless Battle. Perbedaan yang jauh banget dari networknya. Tapi ingat sekali lagi Link ketika tertangkap. Kali ini Linknya bakal bisa dimakan empuk-empuk Kude Monster. Bentar lagi Ahmad juga atau Mauzi akan mengamankan Blade of Despair sehingga damage gak cuma dari Cherry Boy tapi juga dari Ahmad yang pun udah punya NOD sehingga Ipin juga harus berhati-hati kali ini karena beberapa item sudah dimiliki oleh tim Alter Ego. Yes. Tapi Geek Fam-nya mereka nggak kasih kendor. Dari segi jungle sudah dikuasai oleh tim Geek Fam. Yes, ini lihat disiplin yang dimiliki oleh para pemain tim Geek Fam. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah poin dari bottom lane. Ternyata Sally Boy yang ada di sana. Satu Abyssal Roar dikeluarkan nggak mengenai siapapun. Dan Leo Murphy dia udah buka trap. Dia ambil trap juga dari seorang ayam jago. Dan seorang di sana kita lihat Masya solo lord dari seorang Ramzu. Dan ketika kita melihat Lord langsung saja solo Lord gak akan menjadi kesulitan. Dan pada akhirnya Lord yang pertama dikantongi oleh Geek Fam. Mereka bahkan gak menunggu sampai ter-enhance. Yes, benar banget coba di komit kali ini Joker flicker udah digunakan. Ipin benar di garis depan. Ingat mereka punya Lord dari bapak pemain tim Geek Fam. Langsung ada mega kill di arah belakang. Doyok tembak toplet untuk mundur. Dan lihat Doyoknya masih survive. Di sana jatuh didapatkan. Mauzi hilang. Sally Boy menuju seorang Ramsu. Tapi garukan Ramsu lebih tajam. Kukunya nyaris medikur Kude Monster. Tim Geek Fam mereka bermain dengan sangat apik dan ciamik kali ini. Lord akan bergerak ke area top dan setelah memenangkan war tentunya Geek Fam akan sangat mudah. Dua hero tak ada sehingga nggak ada yang bisa melakukan defense kali ini. Tier kedua semuanya sudah dihabisi. Memasuki ke arah inhibitor di arah tengah semuanya sudah berfokus langsung. Tempest of Blade digunakan oleh Doyo untuk kabur saja. Terlalu jauh, terlalu jalan. Ipin tertinggal di arah belakang sendirian tapi itu bukan menjadi masalah besar karena Lord sudah masuk di area top lane. Ipin menahan semua damage dari Alter Ego. Ngezoning out semua pemain dari tim Alter Ego. Inhibitor sudah hilang. Kali ini Doyok udah standby on position. Para pemain dari tim Geek Fam lihat. Udah ada cicak-cicak di dinding dari seorang Mauzi dan Joker Duel of Dragon. Tapi langsung immortality-nya pecah. Ipin masih di sana. Mencoba untuk membantu seorang Joker. Dan Mauzi harus bunuh di arah bottom lane. Tempest of Blade. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Doyok terperangkap. Pinpoint belum digunakan. Dan tapi Doyok masih survive di arah bottom lane. Yap. Timnya Geek Fam sangat berbeda di game kedua kali ini. What happened I know. Mereka langsung aja mereka berkembang dengan sangat pesat di game kedua sehingga Alter Ego begitu kewalahan. Kali ini Sally Boy 2 kill 4 death. Dan yang paling tajir di sini kita bisa melihat adalah Ahmad dengan Blade of Despair yang sudah dimiliki Bloodlust X juga. Dan yang lainnya ini kita ngeliat bahwa damage dari Doyo itu udah gila banget. Dia udah ngedapetin level maksimal, level 15. Bener banget dan jangan lupa di like-nya buat brother semua ya. Kita udah mau menyentuh 20.000 like, 2.000 like lagi. Let's go! Buktikan komunitas Mobile Legends terkece, tersolid karena 20.000 like kita bakal joget Mipan Sususu. Iya. Oh. Siapa? Dia. Alright. Oji kalian tagih ke Oji. Geek Fam pun setelah mereka kasih pressure yang hebat udah ngedapetin inhibitor, bottom turret tinggal dicolek dikit aja ditusuk pakai tusuk giginya. Link itu udah remuk. Gak apa-apa, itu mereka kalau terlalu terburu-buru Doyoknya ketangkep bakal kelar. Benar. Ini yang harus mereka lakukan adalah konsistensi dalam mendorong minion. Sedangkan itu
dari para pemain dari tim Alter Ego. Mereka juga nggak punya apa-apa. Lihat satu turret saja di arah bottom lane dapatkan Ramzu. Berhasil dapetin di arah ini, Bitter dipaksa seperti kata Bude Monster dan di arah belakang. Leo Murphy-nya bakal dikejar oleh seorang Doyok. Tempest Oblate digunakan untuk defensif. Aman, langsung ada Vince Boys ke arah belakang. Doyok belum mengeluarkannya dan berhasil kabur dari seorang Doyok Sil. Yep, Joker juga langsung flick out aja kabur dan meninggalkan Ipin seorang diri. Tari piring sendirian. Gak apa-apa karena tim Alter Ego pun mereka gak ada yang mau susah-susah untuk komit ke area Ipin. Terlalu banyak resource yang harus dikeluarkan kalau mereka mau mengembangkan Ipin. Bener banget. Apalagi dia udah punya immortality. Yes, bukan hanya itu aja Bude Monster. Ini Alter Ego harus nge-defense kuat banget. Ipin udah punya immortality seperti kata Bude Monster. Ini siapapun yang komit terhadap seorang Ipin bakal ngebuang source skillnya. Tapi kalau nggak dikomit, backline dari tim Alter Ego yang dimakan. Doyok bisa langsung ke arah belakang. Doyok langsung bisa makan seorang Leo Murphy. Yam sekalipun bakal coba dislebeo sekali oleh seorang Doyok langsung melehoy. Dan menurutku sendiri sekarang Geek Fam mereka cukup menahan sampai waktu yang tepat, yaitu ketika Lord sudah hadir. Masih akan melakukan solo kill, solo Lord dan yang lainnya akan menjaga dari area jungle-nya, nge-push lane-nya, membuat distraksi untuk tim Alter Ego supaya nggak mengganggu Masha yang tentunya kita tahu sendiri kemampuan dia untuk solo Lord sangat kuat. Yes, itu dia yang bakal coba dipaksakan untuk dari tim Geek Fam Lord kali ini. resurrecting Mereka akan soon. memaksakan Masha, mereka akan memaksakan team fight di arah bottom lane. Lihat, paginya bakal coba dihajar Doyok. Udah menjadi distraction, kali ini Tempest Oblate ke arah belakang terlalu terburu-buru seperti dari seorang Doyok. Lihat tim ini bakal coba digarung dan masih bisa didistract kali ini. Para pemain dari tim Alter Ego terpecah menjadi dua, Yamnya harus ditumbangkan. Oh my God. Terlalu memaksakan keadaan dari tim Alter Ego. Mereka tahu betul ketika Lord sudah hadir di sini, Geek Fam gak akan berpikir ulang untuk mendapatkan Lordnya. Tapi Alter Ego mereka juga nggak bisa pasrah begitu saja terhadap Lord yang tentunya sudah ter-enhance kali ini. Geek Fam mereka nggak kesulitan untuk mendapatkan Lord. Sangat berbeda dengan Alter Ego. Mau mendekati ke area Lord pun tak bisa. Dijagain dengan sangat hebatnya oleh tim Geek Fam. Iya, lihat loncatan dari seorang Doyok cepat sekali menuju ke arah bottom lane. Dia fokus ke arah gold buff dulu. Habis itu dia berhasil mencoba untuk mendapatkan blue buff harusnya dari tim Alter Ego biar dia tidak terlalu jauh untuk bergerak ke arah jungle yang dia miliki. Lihat Bapak Lord yang terhormat sudah berlenggang bebas di arah top lane. Para pemain dari tim Alter Ego udah cuma berada di dalam base. Gantian sekarang tim Alter Ego yang dikandangin Bude Monster. Dikandangin gak bisa pulang kali ini. Iya, ayam jago ngandangin Alter Ego ya. Ayam yang ngandangin. Sekarang tapi masuk ke arah belakang. Ini belakangnya langsung dibabat habis ke arah Geek Fam. Real Trigger ke arah siapa? Belum, masih ditahan. Immortality sudah pecah dari Joker. Joker flick out kabur tapi di arah belakang. Lihat Ramzu. Berfokus ke area base-nya. Dan dia harus flicker karena minionnya sekarang sudah habis. Doyok mendapatkan kill demi kill. Dua orang hilang ini, disaster ini bakal menjadi bencana untuk tim Alter Ego. Gak ada yang nahan lagi. Ramzunya seorang diri. Bebas sudah mulai tergigit oleh seorang Kupa. Tapi ternyata masih bisa di-defense Alter Ego. Tapi minion sudah mulai masuk lagi ke dalam base-nya Alter Ego. Doyok pun dia neptok banget langsung ke arah belakang. Ahmad hampir saja tumbang tapi belum cukup. Dan ada Tempest Oblate sudah dikeluarkan. Sally Boy tinggal separuh HP. Tapi masih bisa bertahan. Teman-temannya begitu memaksa kali ini. Geek Fam ingin memenangkan game ini sekarang juga. Geek Fam! Dan Geek Fam membuat game ini menuju ke game yang ketiga. Yes. Bawa ke game yang ketiga dari match yang kedua di hari yang ketiga. Benar. Wow. Sayang banget sih dari tim Geek Fam mereka nggak punya, dari tim Alter Ego mereka nggak punya lockdown pasti ke arah Link. Dan mereka nggak kasih pressure sama sekali ke arah Linknya. Blue buff-nya dibiarin terus. Linknya jadi semakin menjadi-jadi. Yes, itu bisa dibilang hashtag Doyok carry us. Bener-bener Doyok dari awal dia ngedive, dia tabrak. Dan aku udah bilang kalau Alter Ego tidak ngamanin blue buff-nya dari awal. Sedangkan Alter Ego punya Kagura, punya Polpa. Dia bisa ngedive ke dalam ya kan, pakai kupanya. Dia coba paksa pakai umbrella. Mungkin Doyok tidak se-fat sekarang gitu loh. Iya masih bisa dihentikan ya. Sangat berbeda dan timpangnya tuh jauh banget antara kedua core milik tim Alter Ego dan juga tim Geek Fam. Kayak Linknya itu begitu bebas, dia gak terpikau sama sekali. Tapi berbeda halnya dengan Roger yang dimiliki oleh Sally Boy. Dia tumbang sampai mungkin 4-5 kali di awal. Linknya udah punya Berserker Fury, udah punya Endless, Raptor, Berserker Fury. Sedangkan dari seorang Sally Boy-nya itu baru mau menuju ke Endless. Baru mana Regen-nya yang dia punya. Dia belum punya apa-apa. Baru setahu aku dia Windtalker. Dia baru punya Windtalker. Dan itu yang ngebuat kayak para pemain dari tim Alter Ego sebenarnya udah bagus banget. Tapi Doyok kayak bener-bener langsung ke belakang. Dia gak peduli apa yang ada di depan.
Bodoh amat lo mau ngapain di depan, mau berantem, berkelahi, berenang, baku hantam urusan belakang. Yang penting gue di belakang, Leo Murphy gue keker, mau keteknya gue selebeo kupanya. Iya. Langsung dia set, dia Deviant Sword aja terus dia kabur lagi. Dia masih nunggu lagi, dia Deviant kabur lagi. Dia malah lebih menurut aku banyak gunain Tempest of Blade untuk defensif. Iya, Saya ingat aku ya. Ada ofensif, ada defensif, pokoknya dia aktif banget Doyok. Dan offlanernya juga sangat kuat tentunya dengan Uranus. adanya Uranus yang dimiliki oleh Ipin. Owning banget, tapi untuk tahu lebih dalamnya lagi. Yes. Dan kita bisa tahu lebih jelas lagi tentang game yang kedua. Apa yang terjadi oleh karena GFam itu sangat kuat di game kedua. Langsung aja kita dengarkan bersama-sama analis kita, Profesor KB. Sendiri regen dan juga durability daripada seorang Uranus benar-benar sangat luar biasa. Dan yang ketiga ini adalah dari linknya sendiri. Tidak ada lockdown pasti, bener banget kata Bude Monster. Tapi yang bisa aku pastikan di sini adalah Popol and Kupanya malah tidak mendapatkan kesempatan untuk menghentikan pergerakan dari Doyoksil. Memang dengan adanya Awemas, dengan adanya Baitem Kupa, mungkin di sini bisa menghentikan pergerakan daripada seorang Link. Namun ketika Linknya ini kita tahu sendiri punya Tempest of Blade dan dia selalu menggunakannya ketika tergigit sama Kupa, hal tersebut yang membuat Doyoksil sulit sekali untuk ditangkap. Dan hal tersebut yang membuat Doyok menjadi MVP untuk game kali ini dengan 15.000 gold yang diamankan dan juga item-item yang sudah sangat sakit banget sih. Ini udah settle banget dari sebuah team fight dan melihat Queen Swings yang ada, dia juga respect terhadap damage daripada seorang Sally Boy yang ditakutkan di late game nanti akan sangat-sangat nge-burst ke arah seorang Link karena Link juga kelemahannya adalah burst damage yang sangat-sangat tinggi. Dan kalau melihat juga dari Endless Battle yang diamankan terlebih dahulu apalagi sama Doyok, Doyok di sini lebih mengungguli dari segi item apalagi dia assassin di awal game. Tentu ini bakal menjadi salah satu keunggulan juga bagi tim GeekFam walaupun sebenarnya Sally Boy melakukan pick terhadap Roger yang mana Roger ini bisa menjadi natural counter dari assassin late game, tapi belum sampai late game, hanya mulai masuk ke menit 16, udah mulai masuk mid game ke arah late game tapi belum sampai late game ternyata tim GeekFam sudah memenangkan game yang kedua. Dan bahkan bisa dibilang Sally Boy-nya karena dia ke pick off berkali-kali, dia networknya bener-bener ya kalau di head to head kan sama Doyok ya jauh banget sih. Ini perbedaannya hampir 7.000 bahkan dari segi gold. Dan hal tersebut yang membuat tim GeekFam mampu untuk memenangkan game yang kedua kali ini. Ditambah dengan GeekFam yang juga memiliki space dengan adanya Uranus, dengan adanya Masha dan Selena dari GeekFam. Ini ngeganggu banget rotasi yang dimiliki sama tim Alter Ego. Walaupun sebenarnya Alter Ego punya Leo Murphy dengan trap yang dia miliki, tapi trap dari Selena dan juga arrow dari Selena ini yang lebih mengganggu daripada Popolen Kupa. Terlebih sejak menit awal kita sempat melihat tadi ada yang di zoning di arah bottom lane, itu adalah Ahmad. Ahmad kayak jadi side laner yang 1 melawan 2 apalagi dengan adanya Selena. Selena ini mampu untuk menekan side lane dengan sangat-sangat ya bisa dibilang pressure yang luar biasa banget, apalagi kalau misalkan kita melihat dari Selena, ability-nya dia itu emang bener-bener untuk ganker banget, untuk memotong laju pergerakan rotasi dari teman-teman lawannya. Dan Alter Ego benar-benar tidak dikasih jalan, benar-benar gak bisa untuk bergerak kemanapun mereka mau. Walaupun sebenarnya kita melihat sendiri dari Selena sebenarnya mungkin tidak memiliki mobilitas yang tinggi, tapi dia memiliki ganking capability yang sangat-sangat tinggi banget. Dan hal tersebut yang membuat tim GeekFam mampu untuk memenangkan game ini, bahkan bisa dibilang hanya dengan ya bantuan dari Uranus dan juga Masha yang memporak-porandakan posisi dari teman-teman tim Alter Ego.